Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bahas Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai ayat yang ke-43 tentang seorang yang bernama Tabita atau Dorcas. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita sekalian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Berbahagia kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, merenungkan kebenarannya dan dituntun oleh kebenaran itu. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapa yang di sorga, terima kasih kami boleh kembali belajar firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya ketika kami membaca dan memperhatikan apa yang dicatat oleh Lukas tentang Tabita, seorang murid yang di Yope ini, kami boleh mengenali maksud-Mu, boleh belajar sesuatu daripadanya, dan tuntunlah kami hidup menurut pimpinan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami berdoa dan mohon pimpinan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang kita baca ini merupakan kisah kedua yang ditulis oleh Lukas tentang bagaimana Petrus itu menunjukkan kuasa Yesus Kristus yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, dan pada bagian ini yang membangkitkan orang mati. Firman Tuhan ini memberitahukan kita dengan jelas bahwa ketika Tuhan memulihkan seorang, Ia memulihkan secara rohani, tetapi dia juga memulihkan secara jasmani. Dengan satu tujuan, supaya hal itu mempermuliakan Tuhan. Kita akan membaca di dalam bagian-bagian ini, bagaimana orang-orang itu kemudian menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, berbeda dengan Eneas yang minggu lalu kita bahas. Di Lida itu dia adalah seorang yang tanpa pengharapan, udah 8 tahun lumpuh. Kita tidak tahu apakah dia seorang murid. Maka bagian yang kita baca ini bicara tentang seorang yang bernama Dorcas, ya. Dia seorang yang sehat, seorang murid yang sungguh-sungguh, bahkan seorang murid yang seharusnya menjadi teladan bagi kita semua, ya. Tabita ini ditulis oleh Lukas sebagai perempuan yang banyak sekali berbuat baik. Yang kedua, dia banyak memberi sedekah
Nah, saudara-saudara, barangkali kalau kita membaca, kenapa kok Lukas ini menulis 2 kali ya, berbuat baik dan bersedekah. Yang pertama itu menunjukkan sebuah penekanan barangkali ya, betapa Tabita ini orang yang baik, benar-benar baik begitu ya. Tapi mungkin juga dalam arti dia itu berbuat baik itu memperhatikan orang, menolong orang ya, menjahitkan bajunya orang. Lalu ada bagian lain, dia memberi sedekah yang menunjukkan dia memperhatikan orang-orang miskin, kebutuhan makanan dan minumannya. Nah, saudara, sedekah itu selalu diberikan dalam konteks orang miskin. Tapi nampaknya Dorcas ini, Tabita ini berbuat baik bukan cuma pada orang miskin, mungkin pada murid-murid yang lain juga ya. Dan karena itu dia disayangi. Lukas mencatat itu menunjukkan dia adalah orang yang dikenal. Bahkan Lukas itu menunjukkan bahwa Tabita ini punya alias atau nama lain, yaitu nama Yunani, Dorcas ya, yang menunjukkan ia bukan hanya dikenal oleh orang-orang Yahudi, tetapi dia juga dikenal oleh orang-orang yang berbahasa Yunani ya. Nah, Dorcas ini tinggal di Yope, Tabita ini tinggal di Yope yang jaraknya kira-kira itu 10 mil dari Lida. Jadi kira-kira 15 atau 16 kilometer dari Lida ya. Nah, dalam cerita yang kita baca tadi dikatakan di ayat 37, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal ya. Tabita ini sakit, dan rupanya sakit itu membawa pada kematian ya. Kemudian dia dirawat, dimandikan, dan kemudian ditaruh di ruang atas. Kita tidak tahu jam berapa ini Tabita meninggal ya, tapi nampaknya hari masih cukup pagi ya, sehingga ketika murid-murid itu mendengar Petrus itu ada di Lida yang jaraknya tidak jauh ya, 15 kilo tadi ya, mereka kemudian menyuruh 2 orang untuk menjemput Petrus untuk datang ke Yope. 2 orang ini diberi pesan, segeralah datang ke tempat kami. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengerti 15 km itu kira-kira perlu waktu perjalanan sekitar, kalau orang jalan normal ya cukup cepat, itu sekitar 3 jam ya, sekitar 3 jam. Jadi barangkali waktu mereka sampai di Lida sudah siang ya, dan segera mereka bertemu Petrus, dan dikatakan firman Tuhan, Petrus itu cepat-cepat berkemas dan kemudian berangkat bersama saudara-saudara itu ke Yope. Saya yakin Petrus melakukan ini dengan cepat ya, karena kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu punya tradisi yang barangkali mirip dengan masyarakat di kita ya. Mereka akan memakamkan orang yang meninggal itu sebelum matahari terbenam. Jadi kalau saya bayangkan orang-orang dari Yope itu memerlukan 3 jam ke Lida, maka kemudian Petrus harus 3 jam lagi, maka mereka membutuhkan perjalanan sekitar 6 jam, saudara-saudara ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa saat itu mungkin sudah sore hari ya, sore hari atau menjelang sore. Setelah sampai di tempat itu dikatakan firman Tuhan, Petrus segera dibawa naik ke ruang atas tempat jenazah dari Tabita itu dibaringkan. Nah, saudara sekalian, ketika sampai di atas, nampaknya orang-orang sudah berkumpul. Ini yang meninggal perempuan, maka nampaknya yang berkumpul di situ adalah orang-orang perempuan ya. Dikatakan di situ ada janda-janda. Dan ketika Petrus datang, janda-janda itu dikatakan di ayat ke-39, semua janda itu datang berdiri dekatnya ya, dekat Petrus, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Nah, saudara-saudara, rupanya janda-janda itu orang-orang tua barangkali juga datang di situ menunjukkan pakaian. Pasti maksudnya bukan mereka membawa pakaian-pakaian yang
dilipat begitu, tapi mereka menunjukkan pakaian yang mereka pakai itu ya. Nah, ini menunjukkan apa, saudara-saudara? Mereka itu adalah orang yang tidak mampu ya, sehingga mereka memakai pakaian yang mereka bilang ini dibuatkan oleh Tabita ya. Pakaian ini, baju kami, mungkin kerudung kami, atau mungkin jubah kami, ini semua dibuatkan oleh Tabita. Tabita seorang yang baik, dan dia memperhatikan keadaan kami yang tidak mampu. Dia membuatkan kami pakaian-pakaian ini. Nah, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan melihat semua, rupanya Petrus itu digerakkan oleh belas kasihan. Saya tidak tahu apakah Petrus itu ketika datang pertama kali ke tempat itu tujuannya untuk membangkitkan Tabita atau tidak ya. Tetapi yang jelas melihat semuanya itu, firman Tuhan mengatakan lalu Petrus menyuruh mereka semua keluar. Itu berarti mereka semua turun ya, karena dia ada di ruang atas ya. Dan kemudian firman Tuhan menunjukkan pada kita sesuatu yang menarik, yaitu apa? Petrus itu melakukan prosedur pembangkitan orang mati yang mirip sekali dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada anak Yairus ya. Di dalam Markus 5 kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus datang ke rumah Yairus untuk membangkitkan anaknya. Yang dilakukan Petrus mirip dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Dia menyuruh semua orang itu keluar ya. Kemudian Tuhan Yesus berdoa. Demikian juga dengan Petrus. Dikatakan Petrus itu kemudian berlutut dan berdoa ya. Setelah itu ia menoleh kepada mayat itu ya, jenazah Tabita itu, dan berkata, Tabita, bangkitlah. Kalau itu dalam bahasa Aram, Ajit Fernando itu mengatakan itu bunyinya begini, Tabita kum, gitu ya. Saudara, kita ingat waktu Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus itu dia mengatakan Talita kum. Ya, mirip sekali ya. Satu Tabita, satu Talita kum, artinya bangkitlah. Ya. Dan saudara-saudara dikatakan Tabita itu membuka matanya lalu duduk ya, dan dia melihat Petrus. Kemudian Petrus itu memegang tangan Tabita dan membantunya berdiri. Nah, saudara-saudara, Tabita yang tadi terbaring mati sekarang sudah berdiri ya, dituntun oleh Petrus. Dan kemudian Petrus memanggil semua orang itu, dikatakan dia memanggil semua orang kudus, artinya murid-murid yang berkumpul di tempat itu ya. Semua orang kudus ini sekali lagi menunjukkan itu adalah murid-murid orang percaya. Dan kemudian dia menunjukkan pada janda-janda itu bahwa sekarang Tabita hidup. Saudara-saudara sekalian, saya percaya pada waktu itu terjadilah sukacita yang besar di rumah duka itu ya, ketika Tuhan membangkitkan Tabita, orang yang baik ini. Ada sukacita. Dan lebih daripada itu, di ayat 42 dikatakan bahwa seperti pada cerita Eneas, cerita itu tersebar di Yope, dan kegembiraan itu dilengkapkan lagi dengan banyaknya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari PA kita hari ini? Yang pertama, PA kita hari ini sekali lagi menunjukkan ya, bahwa kuasa penyembuhan itu, kuasa kebangkitan orang mati itu datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan jikalau ia menyelamatkan, dia akan menyelamatkan secara rohani dan secara jasmani. Bahkan keselamatan itu akan membawa sukacita pada banyak orang percaya dan memberi kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi boleh enggak kita itu berharap kepada Tuhan tentang kesembuhan, tentang kebangkitan orang mati? Di dalam keyakinan iman bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Dia yang hidup
yang bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan kuasa maut. Kita boleh, saudara-saudara, berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan, bahkan untuk kebangkitan. Tetapi ingatlah, Dialah Tuhan. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kita boleh berharap, sebab kita tahu harapan kita itu adalah harapan yang benar, bukan harapan kosong. Sebab kita berharap kepada Tuhan yang sungguh mampu melakukannya. Tetapi ingatlah, Dia yang mampu melakukannya itu adalah Dia yang berdaulat. Dia akan melakukan apa yang Dia kehendaki, dan dengan satu tujuan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya banyak orang mengenal Tuhan, bukan bagi kepentingan saudara dan saya. Kita bertemu di dalam Alkitab kita, banyak orang-orang Kristen, para murid juga yang tidak dibangkitkan. Apakah mereka kurang penting dibandingkan dengan Tabita sehingga tidak dibangkitkan? Tidak, saudara-saudara. Mereka yang tidak dibangkitkan itu adalah karena kehendak Tuhan, dan dengan cara itu memuliakan nama Tuhan. Tetapi dalam konteks Tabita, dia dibangkitkan supaya dia boleh memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan menyembuhkanmu, kalau Tuhan melakukan mujizat di dalam hidupmu, kalau Tuhan menolongmu, ingatlah, supaya melalui semuanya itu kita boleh memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah melalui kejadian yang kita terima, kebaikan Tuhan yang kita terima dalam hidup kita itu, sungguh kita boleh membawa banyak orang berbalik kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ya, saudara-saudara, kiranya Tuhan menuntun hidup kita, sehingga hidup ini sungguh dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itulah sukacita kita. Ya, saudara-saudara, yang kedua, barangkali di cerita ini kita boleh meneladani Tabita. Sungguh saudara-saudara, Tabita itu teladan bagi kita semua. Itulah sesungguhnya yang harus dipunyai oleh seorang murid Tuhan, kepedulian. Semua kita itu harus menjadi murid Tuhan dalam arti menjadi serupa dengan Dia. Dan apa yang paling Tuhan kehendaki kita ini serupa dengan Dia? Yaitu dalam kasih-Nya, di dalam kepeduliannya. Bukankah di dalam Kristus Yesus itu kita belajar tentang Allah yang mengasihi kita orang berdosa, Allah yang peduli pada kita orang berdosa, Allah yang meninggalkan surga yang mulia itu untuk mencari kita orang berdosa. Saudara-saudara, Tabita menjadi seorang murid yang mencerminkan Tuhan Yesus Kristus. Ia peduli kepada kebutuhan sekitarnya, kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Ya, dia membawa kasih Tuhan pada orang-orang di sekitarnya. Dia membawa kepedulian Allah yang dia rasakan di dalam hidupnya itu menjadi kepedulian kepada orang lain. Di dalam hati Tabita mengalir aliran-aliran air hidup yang memancar keluar, ya, menjadi kebaikan bagi sesamanya. Dia berbuat baik kepada semua orang, dan dia memberi sedekah, membagi apa yang dia punya itu dengan orang-orang yang kekurangan. Dia bukan memanfaatkan orang lain untuk dirinya, tapi dia menjadikan dirinya itu bermanfaat bagi sesamanya. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kehadiran kita di tengah lingkungan kita? Apakah orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan kita, merasakan kemurahan hati kita? Tidak pernah mudah untuk bersedekah, karena bersedekah berarti kita kehilangan sesuatu untuk kita berikan pada orang lain. Tapi berbahagialah orang yang menyadari betapa banyak yang kita terima dari Tuhan, dan karena itu kita akan beri dengan sukacita pada mereka yang membutuhkan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Saudara-saudara, kalau kita nanti mati, apakah orang-orang akan menangis dan mengatakan betapa orang itu
sungguh mengasihi kita dan kita mengasihi dia. Betapa orang itu adalah orang yang membawa kasih Tuhan dalam hidup kita semua. Saudara-saudara, Ajit Fernando itu mengatakan begini dalam buku tafsirannya ya. Upacara kematian orang-orang yang penting itu, tokoh-tokoh masyarakat itu sungguh mengesankan ya. Tetapi kematian orang-orang yang baik, yang menjadi berkat bagi samanya itu sungguh menggerakkan. Kiranya saudara-saudara, di dalam hidup kita memuliakan nama Tuhan. Di dalam kematian kita menggerakkan hati banyak orang untuk melihat Kristus, untuk meneladani Kristus, dan seperti kita memuliakan Tuhan juga di dalam hidup mereka. Tuhan kiranya menuntun kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar firman-Mu pada hari ini. Kami belajar tentang Tabita, seorang murid yang mencerminkan Engkau sendiri di dalam hidupnya. Menjadi berkat, menunjukkan kepedulian, membawa kasih-Mu. Tuntunlah kami untuk melakukan itu, dan buatlah kami Tuhan sungguh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Engkaulah juru selamat, dan Engkau sudah memakai Tabita untuk menjadi berkat baik dalam kematiannya, juga dalam kebangkitannya, membawa keselamatan bagi banyak orang. Demikianlah kiranya Engkau memakai kami ya Tuhan, supaya dalam hidup kami ini, kami juga membawa kemuliaan-Mu, dan Engkau sendiri memakai kami untuk menjadi tuntunan bagi banyak orang mengenal-Mu, ya Juru Selamat. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Kita nanti bertemu kembali di dalam Zoom meeting GKI Immanuel Malang hari Selasa jam 6 sore. Kita boleh mendiskusikan dan bertanya jawab tentang PA ini. Tuhan Yesus memberkati.